Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, ala binikmatillah, wala hawla wala quwwata illa billah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa subhana ni'mati. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sallam amma ba'd. Ya ikhwani rahimakumullah. Salam rahayu untuk kita semuanya dan terima kasih untuk yang selalu mendukung channel kami. Saya ucapkan jazakumullah ahsanal jazaa. Jadi ini kesempatan hari ini tentang yang versi keduanya tentang Jakarta Taaruf gitu kan. Jadi kita panggil orang kayangan, entah siapa yang akan hadir gitu kan. Karena saya tidak menargetkan memanggil yang ibaratkan sekelas raja atau apapun itu kan. Saya cuma manggilnya acak gitu kan. Siapa yang bisa hadir nanti biar hadir. Karena kalau yang saya khususkan misalnya langsung ke Nawang Wulannya misalnya seperti itu kan, itu bagi saya sebuah adab seperti itu kan. Adabnya tidak ada gitu kan. Siapa saya gitu kan memanggil orang penting, berarti kita orang adab ya. Jadi langsung aja di belum masuk konten kita seperti biasa untuk ditekan subscribe, di like dan komen untuk parkirnya matur suwun. Mulai. Dan semua percaya menemukan orang kayangan yang mengetahui yang paling dekat dengan sosok Jakarta Taaruf Nawang Wulan, Nyai Nawang Wulan, dan yang mengetahui keasliannya cerita Nyai Nawang Wulan dan Jakarta Taaruf ya oleh Bapak dengan sang yang bercahaya dan nirwana. Allah termasuk jadi untuk semuanya tolong disimak video ini sampai selesai, jangan dipotong-potong biar tidak ada terjadi kesalahpahaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Oke. Suaranya tolong dikerasin lebih dikerasin. Ini dengan siapa? Ini dengan siapa? Namanya siapa? Dari mana? Saya dari Kayangan. Ya, dari Kayangan. Ya, saya dari Kayangan. Ya. Ini laki-laki atau perempuan? Saya perempuan. Oh, perempuan. Di sana tugasnya atau sebagai apa, atau kastanya sebagai apa di sana? Posisinya sampean itu di atas sana sebagai rakyat, pemimpin atau apa? Saya itu sebagai
Dayang. Dayang. Ya, Dayang. Oh, Dayang itu bahkan ya paham. Dayang di sana. Di ini saya akan manggil seorang yang mengetahui kisah Nyai Nyawang Wulan. Nyai Nyawang Wulan. Ya, bisa diceritakan keasliannya seperti apa Dewi Nawang Wulan ini turun ke bumi menemui Jakartarup. Dari sumber kisah itu Dewi Nawang Wulan dan teman-temannya itu mandi di sungai atau mandi di air terjun dan selendangnya dicuri oleh Jakartarup. Bisa diceritakan, silakan, siapa Dewi Nawang Wulan dan siapa Jakartarup tersebut dan bagaimana caranya para dari kayangan ini turun ke bumi, khususnya kisah Dewi Nawang Wulan. Jadi dulu Dewi Nawang Wulan itu turun ke bumi didampingi Dayang beliau untuk menemui Jakartarup karena sudah direncanakan untuk dinikahkan. Jadi sebelum ditemui itu ya sudah direncanakan, dari awal itu sudah ada rencana. Beliau menemui Raden Jakartarup itu pada waktu beliau masih holwat. Ya, beliau masih holwat. Jadi sumber kisah beliau nyolong atau nyuri selendang itu bagaimana itu? Itu cuma untuk menutupi jati diri beliau. Oh, untuk menutupi jati diri ya dari beliau itu, karena beliau itu adalah utusan dari sana, dari negeri Arab. Oh, beliau itu utusan dari negeri Arab. Beliau yang dimaksud Jakartarup ini? Jakartarup itu adalah utusan untuk menyebarkan agama Islam. Karena di Jawa itu beliau punya lakop Jakartarup. Oh, karena di Jawa lakopnya Jakartarup. Iya, agar lebih dekat dengan orang yang di Jawa. Oh, seperti itu. Lah, dari Arab ini siapa berarti? Dan di zaman apa? Zamannya siapa? Di zamannya itu para sahabat-sahabat Nabi. Oh, zaman para sahabat Nabi. Nah, itu kalau sosok asli beliau atau nama asli beliau itu siapa? Lakopnya di Indonesia atau di Jawa ini sebagai Jakartarup, yang seaslinya siapa? Beliau itu masih keluarganya Nabi. Beliau masih keluarga Nabi. Asmanipun beliau atau nama beliau itu Sayyidina Hussein. Ini kan beliaunya Jakartarup tersebut. Kalau Dewi Nawang Wulannya? Kalau Dewi Nawang Wulan itu kan bidadari dari kayangan. Nah iya, yang saya maksud ini beliau ini turun ke bumi dengan wujud manusia atau bagaimana? Ya, beliau itu turun wujudnya ya roh. Wujud roh. Ya kan, itu Raden Sayyidina Hussein itu kan punya istri. Iya. Kemudian beliau masuk ke tubuh beliau. Oh,
Jadi rohaninya terisi atau ada roh Dewi Nawang yang masuk ke dalam jasadnya istri Jaka Tarub. Ya. Jadi bukan Dewi Nawang turun sebagai wujud manusia. Ya kan, prosesnya harus masuk ke dalam jasad. Oh, karena orang kayangan ini berbentuk roh, tidak punya jasad. Iya. Jadi harus butuh bantuan jasad. Iya, begitu. Iya. Nah, yang selama ini kisah-kisah tersebut ini, kisah-kisah seperti Nyuruh Selendang itu apa? Maksudnya untuk apa kok bisa diselewengkan sampai jauh itu? Seakan-akan kalau dipandang rendah beliau ini, Jaka Tarub ini dipandang rendah ini seperti itu. Kalau sejatinya beliau itu Sayyidina Husain. Ya, itu sebenarnya kesalahan dulu di masa lalu. Ya, jadi di kayangan bawah itu memang tidak semua mengetahui cerita itu. Oh, kalau di kayangan bawah tidak tahu. Iya. Ini merinding saya, Masya Allah. Ini beliau lah, ada hubungan apa kok bisa sampai ke Jawa? Kalau diceritakan itu ya cukup rumit. Lah, ya nggak apa-apa diceritakan. Serumit apa? Maksudnya sekilasnya aja lah, sekilas. Yang sampean ketahui sebagai danyangnya, sampean sebagai dayang siapa di sana itu? Saya itu di sana sebagai wakilnya dayangnya. Saya itu sebagai salah satu dayang dari Dewi Nawang Wulan. Oh, dayangnya Dewi. Ya tadi diceritakan. Tahu nggak apa yang sampai ketahui? Maksudnya selama sampai mendampingi beliau, tahu nggak? Atau cuma sekedar tahu kisah ini aja? Maksudnya nggak tahu tentang sampai sedetail Jaka Tarub ini ke Jawa, ternyata lakupnya Jaka Tarub. Cuma sekilas itu? Maksudnya yang sampai ketahui tentang beliau lah. Sosok beliau ini kok bisa sampai di Jawa? Itu ya ada sebenarnya yang dari atas beliau atau apa ya, leluhurnya. Oh gitu. Apakah maksudnya orang Islam itu kan dahulu menyiarkan agama itu kan dengan berdagang. Apakah beliau juga termasuk awal mendatangkan ke sini membawa perdagangan seperti itu? Atau bagaimana? Beliau itu kesini kan untuk itu, menyebarkan agama Islam. Oh iya. Jadi pada intinya kisah tadi dan sosok beliau itu adalah Sayyidina Husain. Iya, beliau memang Sayyidina Husain. Iya, dulu itu ditutup-tutupi. Ya sudah. Sudah, terima kasih, mungkin itu saja. Iya. Informasinya. Dan satu lagi. Iya. Karena di keturunan beliau dari Dewi Nawang Wulan, itu menjadi cikal bakalnya juga untuk berhubungan dengan kerajaan-kerajaan Islam. Karena ada misi di situ sebenarnya itu. Oh iya. Ada misi ke sana agar apa, keturunannya dari garis keturunan
yang baik itu bisa memimpin Nusantara dengan bijaksana. Itu ada tujuan ke sana. Jadi raja-raja keturunan beliau Jaka Tarub ini emang Iya, salah satunya ya emang untuk ketauhidan yang kuat seperti itu ya. tujuannya itu untuk membangun itu, untuk membangun kerajaan yang Islam di Tapi Jawa. kok maksudnya saya masih nggak bisa masuk ini kok. Maksudnya tahunnya ini beliau secara rohaninya atau beliau asli ini yang sampai ketahui bagaimana. Makanya kalau ditimbang-timbang itu mungkin juga gimana ya, ya mungkin ya kalau dari segi masehinya mungkin beliau kan di abad 17 ya kalau nggak salah. Jaka Tarub ini abad 17, sedangkan Rasulullah sudah sahabatnya masuk ke abad nih, dan Masehi belum ya? Sudah ya, sudah masuk Masehi. Ini bagaimana ini? Ini yang sampai ketahui aja, maksudnya kalau sampai nggak tahu ya nggak apa-apa, nggak usah diceritakan. Yang setahu sampean bagaimana itu? Yaitu yang memang pakai wujud. Oh iya. Wujud jasad beliau yang asli. Subhanallah. Iya kan, untuk itu mempersiapkan penerus di Jawa itu kerajaan-kerajaan Islam yang di Jawa. Jadi sebenarnya Jawa ini termasuk misi ke sana. Termasuk pusat peradaban Islamnya juga ya. Karena yang pernah turun ke tanah ini juga bagian orang penting termasuknya. Di sini tuh banyak orang-orang yang pilihan yang ke Jawa itu. Oh, yang di Jawa itu banyak orang-orang pilihan. Banyak orang-orang pilihan. Iya. Masya Allah, ini merinding. Wah, meratap nih. Ya sudah. Terima kasih kita. Mungkin cukup informasinya. Ya, ini banyak yang hadir di sini. Banyak yang hadir ya. Ya, ini dari Assalamualaikum. Oh, ada yang hadir ya. Iya. Ini dari mana yang hadir? Saya tidak berani mengatakan. Oh, ya sudah. Ya, punten. Gini. Iya. Monggo silakan dilanjutkan tugasnya. Terima kasih informasinya Ya, itu tadi. Jadi karena itu nampak tilas beliau di Jawa juga. Oh, kenapa pusatnya bahkan kayak Songo Wali ini, Wali Songo ini juga datang ke sini gitu. Iya. Ya sudah. Mengajarkan. Sudah cukup itu aja. Maksudnya takut beber kemana sayanya ini malah nggak gagal fokus, masih beratkan shock. Monggo silakan pamit. Ini saya pamit dulu. Iya. Saya malu banyak yang hadir. Iya. Dari orang penting. Saya jadi ya mungkin beliau tahu atau mendengar apa ya. Itu kadang nggak boleh diceritakan ke masyarakat. Tidak boleh diceritakan ke masyarakat. Iya. Seperti itu ya. Iya, dilarang. Ini kan hadir ini. Nggih. Punten nggih.
boten pareng. Nggih, boten nggih. Ngapunten nggih. Nggih. Boten pareng Kang Mas. Boten pareng diparingi nepto. Nggih, mohon. Tanya bisa jadi fitnah. Betul. Iya, nggih. Sudah, monggo silakan pamit. Nggih. Kula pamit nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sedikit merinding saya, insyaallah. Ya shock lah, itu kan. Ternyata namanya beliau itu Sayyidina Husain atau Sayyid Husain itu kan masih keturunannya Rasulullah. Jadi untuk kebenarannya beliau Sayyidina Husain, kebenarannya atau beliau ini sosok Sayyidina Husain bin Ali atau siapa ya, kurang tahu. Bisa saja kan ya, Husain bin siapa seperti itu kan, bukan sosok Sayyidina Husain cucu pas yang di padang Karbala seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi pada intinya kesimpulannya ini ya, yang bisa saya tangkap, yang bisa saya ambil itu adalah beliau adalah sosok yang menurunkan raja Nusantara yang bernaungkan Islam, agama tauhidnya seperti itu kan. Ini poin penting yang saya dapat dari medium saya hari ini gitu kan. Jadi diingat untuk para hewan semua ya, untuk jadi penonton yang bijak. Jangan terlalu percaya dengan omongan bangsa baik, karena bangsa baik juga banyak tipu muslihatnya seperti itu kan. Kita ambil hikmahnya saja. Itu ya. Mungkin itu aja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.